tafsiratan liulil qulubi wal absar wa'idhatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kayaknya enggak ada bapak-bapak, calon bapak-bapak semua, atau memang bapak-bapak yang muda-muda? Oh ada, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat fi mustami'in wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Bagan Batu ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Masya Allah, di sini ada para asatiza, alim ulama, ada tokoh adat, mungkin tokoh masyarakat, orang-orang tua yang harus kita dahulukan selangkah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil bersyukur kepadanya atas rahmat yang sentiasa diberikannya. Niat hati sudah lama tapi tak kunjung terlaksana nak datang ke tempat ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menambah panjang catatan pahala dan amal kebaikan kita. Semoga menjadi saksi kebaikan pula bagi kita di akhirat nanti, bahwa kita pernah duduk bersama melakukan apa yang harus kita lakukan dari ketaatan kepadanya di taman-taman surga seperti ini, menjadi tamunya di rumahnya yang disucikan ini. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan yang dijanjikan oleh Ilahi dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, berangkatlah kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan dosa diampuni. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan semakin hari mengaji itu semakin terasa nikmat di hati, di sana dan juga di sini, baik di Bagan Batu maupun di Bagan Syafi'i atau bagan-bagan yang lainnya di negeri ini. Selanjutnya salawat dan salam tak boleh lepas dan selalu kita ucapkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sungguh jasanya tak dapat kita balas, cintanya mudah-mudahan dapat kita balas, cintanya sampai ke akhirat. Dia lebih memikirkan kita daripada kita sendiri memikirkan kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maka beliau yang harus lebih kita cintai
dari anak, orang tua, bahkan dari diri sendiri, apalagi seluruh umat manusia. Mudah-mudahan salawat dan salam itu mewakili cinta dan kasih kita kepadanya, dan alhamdulillah salawat dan salam adalah doa yang paling cepat berbalas. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, Allah balas selawatnya 10 kali. Mudah-mudahan semakin ramai kita selawat ya, tapi tidak selawatan. Ya selawatan banyak artinya, ada selawatan koplo, ada dangdutan pula kadang. Nah, ini selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperbanyak, khususnya di majelis yang hari ini kita bicara tentang ahli atau ulama hadis. Tentu seringlah nama Nabi kita sebut insya Allah, maka banyak-banyak berselawat kepadanya, seperti kata imam kita Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab setiap namanya disebut pasti mereka mengucapkan salawat kepadanya. Selanjutnya mohon maaf ya, karena memang bersalah pas minta maaf, harus datang lebih awal, terlambat juga jadinya. Yang kedua juga maaf juga, suara saya hari ini tidak asli dan natural lagi, karena saya suka suara asli. Ketika kemarin di Bali pembukaan acara dengan Pak Wakil Presiden Hafizahullah, saya diminta jadi MC. Awalnya bahasa Indonesia, disuruh pakai suara yang pakai lip sync istilahnya, suara tidak natural. Tidak tahu ya, nanti latihan sama Ustaz Ruslan nanti dokter. Nah, suara yang tidak asli, saya bilang saya tidak suka suara yang tidak asli. Sebenarnya salah satu cara mengelak juga sebenarnya. Nah, tapi akhirnya dipanggil MC yang lain yang bisa melakukannya. Perlu dicontohkan suara asli nanti dah. Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, itu kan. Kalau saya enggak, Bapak Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan acara. Para hadirin diharap berdiri. Paham? Akhirnya ketika datangkan MC yang lain, saya merasa gembira. Alhamdulillah dibebas tugaskan. Ternyata ada instruksi baru, harus ada MC yang berbahasa Arab. Saya bilang saya disebut orang tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai nahwu Arab. Iya kan? Akhirnya dipaksa juga, tidak ada yang bisa menggantikan. Alhamdulillah terpaksa dilaksanakan, siap dilaksanakan. Karena dari protokoler wakil presiden. Jadi sami'na wa ta'na. Walaupun hati berat sebenarnya, tambah berat lagi tak ada SK-nya. Tak ada SK-nya, tidak ada tulisan bahwa segala biaya yang timbul akibat SK ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia. Paham kan? Tidak paham. Alhamdulillah itu tidak paham. Untung tidak paham. Kalau paham bahaya. Ma'asyiral kiram, nampaknya hari ini pun suara saya tidak asli juga, karena kayaknya hidung sebelah tersumbat. Jadi mohon, kalau tuan-tuan mau nerima apa adanya saya lanjutkan, kalau tidak saya minta istirahat dulu ya, besok saja, karena baru sampai ini. Nah, gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Oh, ini terlupa. Nah, berarti harus diulang lagi dari mukaddimah. Tadi terdengar? Alhamdulillah. Berarti tidak perlu diulang. Subhanallah, waktu kita, kata Ustaz Dr. Ruslan, tidak panjang, tapi saya biasanya suka panjang-panjang. Itu gimana Ustaz? Atau bersambung, seri bersambung. Kapan sambungannya? Tidak tahu, mungkin 2 tahun mendatang. Saya tidak tahu nih. Nah,
Ala kulli hal, semoga Allah mudahkan. Kalau ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, tidak dapat semuanya, tak ditinggal benar semuanya, insyaallah taala. Ma'asyiral kiram, hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi, perbuatan Nabi serta persetujuannya adalah wahyu ilahi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dia ucapkan tidak lain, bukanlah dari keinginan dan hawa, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh sebab itu, nilai daripada sebuah ungkapan dan perkataan, mau tidak mau, pasti mengikut kepada nilai siapa yang mengatakan. Walaupun orang sering mengatakan undur ila ma qala wala tandur ila man qala, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya tidak yakin juga 100% seperti itu, sebab perkataan itu bernilai ketika yang mengatakannya punya nilai. Pasti tuan-tuan tidak akan bisa menyamakan perkataan Dasman dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, iya kan? Walaupun Dasman doktor, Imam Ahmad tidak doktor. Tuan-tuan tidak akan bisa menyamakan perkataan Dr. Ruslan Siregar dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah tak ada gelar doktor di bidang usul fikih, tetapi beliau ada di gelar doktornya, tapi tetap juga tidak bisa disamakan. Kena juga Ustaz, bukan saya saja. Jadi nilai perkataan itu tidak dapat dipisahkan dari siapa yang mengatakan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, para as-salaf, ini mulai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengetahui nilai dari perkataan Nabi, nilai dari perbuatan Nabi, nilai dari persetujuan Nabi. Apa sebab? Allah yang menyanjung Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Dia juga yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagi siapa ingin bertemu dengan Allah, dan siapa yang ingin berhasil dan sukses di hari akhir, dan siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum nak rindu bertemu Allah, Nabi contoh teladan terbaiknya. Kalau ingin bahagia di akhirat, Nabi sebagai teladan terbaiknya. Dan kalau ingin berzikir terbanyak, Nabi adalah contoh terbaiknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru rabbahu atau yazkurullah fi jami'i ahwalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Rabbnya di segala waktu dan keadaan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ada yang mengatakan, ya Ustaz, saya hanya mengikut Nabi pada hal-hal yang bersifat hukum legal formal, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Selebihnya Nabi juga sebagai manusia, saya sebagai manusia, saya tidak akan mengikutinya. Sebab tidak mungkin kita mengikuti Nabi dalam segala keadaan. Saya bilang dengan terus terang, antum itu urusan antum, terserah nak ikut Nabi dalam segala hal atau meninggalkan Nabi dalam segala hal. Sebab saya, kalau saya tidak, sebab apa? Rekomendasinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam banyak hadis kita dapatkan bahwa Nabi adalah yang pertama mengetuk pintu langit, pintu surga. Beliau yang pertama masuk surga.
Hah? Apa nak masuk surga cepat atau nak lambat? Nak cepat. Kalau nak cepat mesti dengan Nabi dekat-dekat. So, kalau nak dekat-dekat dengan Nabi, dia masuk, kita masuk, dia keluar, dia naik, kita naik, kita turun, selama tidak dihalangi. Dia nikah kita, dia nikah kita, nikah juga. Ada yang bilang, Ustaz berarti boleh istri 9. Saya bilang, antum 1 aja belum, masa nak cerita 9? 1 kan belum, sudah. Kedua, itulah masih jauh. Untuk saya bilang 9 dulu, 2 aja dulu, fokus. Kena syuting kita. Hah? Amin? Amin. Alhamdulillah. Ini bisa kena apa nih? Abang kalau berdoa yang lain boleh, yang ini nggak boleh berdoa begini. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin. Jadi kalau Nabi pertama masuk surga, tentu saya nak ikut rombongan pertama, sah? Dan memang siapa yang paling dekat dengan Nabi di dunianya, dialah yang paling dekat dengan Nabi di akhiratnya. Siapa yang paling cepat mengikuti Nabi di dunianya, dia yang paling cepat pula mengikuti Nabi masuk surga. Oleh sebab itu, ini pilihan antum. Nak ikuti hanya yang berkaitan dengan hukum legal formal, wajib, sunat, itu pun kadang-kadang yang sunat disunat pulang, ya kan? Yang wajib pun diupayakan jadi sunat, yang haram diupayakan jadi makruh, sehingga yang makruh pun boleh dilakukan. Sebenarnya antum tidak jujur juga mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Memang kalau tak cinta tak akan senang, kalau tak senang tidak akan mengikuti. Oleh sebab itu, dalam cinta itu, dan seperti kata Umar radhiyallahu anhu, tidak tahu nilai Islam siapa yang tidak tahu kelamnya kejahilian. Tidak tahu nilai Islam siapa yang tidak tahu kelamnya kejahilian. Orang para sahabat mengalami masa jahiliyah. Coba tuan-tuan lihat sendiri, mereka yang pahat sendiri patungnya, mereka yang letakkan di tempat yang ditinggikan, bila berdebu mereka yang lap, bila ada sampah mereka yang buang, bila kehujanan mereka buat atapnya. Dah pernah menjawab apa yang ditanya, tetapi luar biasa ta'zimnya, padahal itu dilarang oleh Rabbnya. Jelas, sampai-sampai kadang-kadang sahabat sarang berkumpul dia sambil mengingat masa kelam jahiliyah dulu, sambil mengatakan alangkah bodohnya kita dulu. Bukan bodoh karena tidak punya akal dan cerdas, tidak punya ilmu. Alangkah jahilnya kita dulu ketika musafir, bawa Tuhan dari batu berat, bawa dari kayu ribet, akhirnya dibuat dari tepung, diadon dengan kurma, campur dengan susu, habis itu jadilah gambar Tuhan. Setelah itu lalu dibawa di dalam aibah, dalam tasnya, diletakkan di atas tunggangannya. Habis makanan dikeluarkan Tuhan, diminta makanan dia tak bisa berikan, akhirnya coba-coba makan Tuhan sedikit demi sedikit. Ambil telinga, tak ada reaksi. Telinga kiri tak ada tanggapan. Ambil hidung, dia tak bisa buat apa-apa. Habis dilahap itu Tuhan, tak terjadi apa-apa. Tapi balik lagi menyembah lagi itu patung. Alangkah terkuncinya akal gara-gara tidak ada ilmu yang Allah turunkan. Akhirnya mereka tahu nilai daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka di masa Nabi masih hidup, kalau tidak bisa setiap hari duduk bersama Nabi, mereka secara bergantian hadir di majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Umar misalnya dengan sahabatnya Ansari bergantian dari rumahnya di Awali. Ya, kalau tidak tahu Awali nanti pergi sama Ustaz Ruslan umrah, bayarkan ongkos dia. Ustaz di mana Awali itu? Pasti tunjukkan dia Ustaz. Bisa tunjukkan? Nah, masya Allah. Atau Ustaz Johari atau yang lain-lain yang biasa bagi umrah, bagi dengan enak. Saya tunjukkan di sini dulu Awali itu tempat Umar radhiyallahu ta'ala. Maka dia hari ini dia bekerja, dan sahabatnya orang Ansari yang tetangganya seharian bersama Nabi SAW.
melihat apa yang dikatakan Nabi atau mendengar apa yang dikatakan Nabi, melihat apa yang dibuat Nabi, dan memperhatikan apa yang disetujui oleh Nabi dari yang dibuat oleh para sahabat atau sebagian sahabat. Lalu dia pulang, Umar bertemu dengannya, apa saja yang baru hari ini yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia hafalkan, kalau harus dilaksanakan dia kerjakan, kalau harus ditinggalkan mereka tinggalkan. Dan esoknya Umar lagi yang hadir untuk majelis ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Demikianlah kerjasama ini berlaku di antara mereka. Dan ada istimewanya bahwa mereka di saat itu para sahabat tak pandai berdusta. Sahabat tak pandai berdusta, seperti yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri atau lainnya dari Nabi, dari apa yang dikatakan oleh Imam Muslim, bahwasanya laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditsa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin laisa minna man yakdzib. Tidak semua kami mendengarkan semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada di antara kami yang pandai berdusta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, tetapi walaupun demikian, ada sebagian hadis luput dari sebagian yang lain. Benarlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan, la a'lamu ahadan min a'lil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'i sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui ada satu orang pun yang ahli tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal yang hafalan hadisnya 1000 hadis. 1000 hadis. Ya, bahasanya begitu memang. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan kepada Abdullah bin Ahmad, inna abaka yahfadhu alfi hadis. Ayahmu wahai Abdullah hafal 1000 hadis. Dia tidak terlalu banyak, Pak, risau kita hafal arba'in aja payah, apalagi hafal 1.000.000 hadis. Bilang 1000 hadis biar semangat dikit, kan tidak terlalu jauh ketinggalan kan, hanya 1000 hadis. Nah, bertemu dengan Imam Ishaq bin Rahuyah yang dikatakan oleh Ahmad ma'abara ila nahru Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Subhanallah, dia bertemu dengan Sufyan bin Uyainah muhadditsul Hijaz wa faqihuha. Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang kata ulama al-jarh wa ta'dil idza ittafaqa Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi ala ta'dili rajul aw jarhihi apa katanya apa namanya bin nawajis, apa istilahnya, ada hadis apa addu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi raham, saking muktamadnya karena dia mengetahui dan menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari seluruh jalannya. Bahkan Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik rahimahullah yang kata Imam Al-Baji rahimahullah kepada kedua anaknya, kalau kalian wahai anakku jangan sampai taklid dalam beragamamu kepada siapapun dari ulama, tapi kalau tidak harus juga taklid, maka alaikuma bi Malik ibn Anas, kalian harus mengikut taklid buta kepada Malik ibn Anas, li'annahu la yablu ahadun sya'wahu fil fiqhi wal hadithi fi zamanihi ahadun, sebab tidak ada yang menyamai Imam Malik di dalam fikih dan hadis di zamannya. Lalu kita syarah, Imam Abu Hanifah di zamannya paling faqih, tapi di hadis masih jauh ketinggalan oleh imam-imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Hamad bin Abi Sulaiman, seperti Abu Ishaq As-Sabi'i, Amir Syurahbil Syahbi, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ini ulama-ulama hadis di Kufah jauh di atas Imam Abu Hanifah. Di fikih dia jagonya. Bahkan sampai dikatakan oleh para sahabatnya, anta faqihun fi kulli syai'.
Kalau bukan karena waktu yang terbatas, saya nak cerita tentang beliau tanpa batas. Tapi karena waktu, nanti saya diantar langsung ke tapal batas. Ya, Ustaz bicaranya terlalu panjang, tak ada batas. Ya, tapi kayaknya di sini tidak ada yang seperti itu, insyaallah. Sebab saya akan melihat juga yang sering melihat jam, berarti ada janji yang harus ditepati. Kadang-kadang orang nyindir dengan jam. Ada juga yang langsung angkat tangan, Ustaz, waktu isya sudah masuk. Ya, enggak apa-apa. Di sini nanti mau azan langsung, saya langsung hentikan. Karena kami juga di Masjid Nabawi, Ustaz, enggak pernah muazin minta izin sama Buya dulu. Ustaz, mau azan enggak? Ya, karena Ustaz terlalu banyak. Azan saja muazin, Ustaz terpaksa stop. Muazin punya kuasa tanpa batas di masjid ini. Sebagaimana juga imam punya hak untuk menyuruh qamat. Oleh sebab itu saya kalau selesai tak selesai, tapi azan saya harus diam. Demikian juga kita semua. Setuju kan? Jadi kalau nanti masuk waktu azan aja lah, tidak perlu minta izin. Kalaupun perlu minta izin, saya sudah izinkan. Boleh saya izin. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ahli di fikih dan ahli di hadis, tetapi dia harus juga mengakui kehebatan Imam Ahmad di hadis. Sampai dia katakan, anta ya Aba Abdillah a'lamu minna bi hadisi Rasulullah SAW. Kan kau wahai Abu Abdillah dalam masalah hadis dan sunnah lebih banyak ilmu daripada kami. Fa idza alimtum haditsan sahihan fa'alimuna iyyah. Kalau kamu tahu hadis sahih, beritahuan kepada kami. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kalau beliau memang jagonya di hadis di zamannya, tidak ada yang melampauinya, tetapi dia juga harus hormat pada gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai-sampai ketika dia dicela oleh sahabatnya Yahya bin Ma'in yang rihla dari Baghdad ke Yaman, kemudian dari Yaman menuju Makkah untuk menerima hadis dari Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika sampai di Makkah bertepatan dengan adanya majelis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad meninggalkan majelis Ibn Uyainah, duduk di majelis Imam Sufyan di majelis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu dikatakan, bukankah kita datang untuk bertemu Sufyan? Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa rahimallahu Yahya bin Ma'in, law fatana hadithun binuzul abi ulum adraknahu aw istadraknahu binuzul. Kalau kita tidak dapat hadis dengan sanad yang tinggi, kita masih bisa dapatkan sanad yang lebih rendah. Wa idza fatana fiqhu hadzal rajul aw aqlu hadzal rajul aw hadzal fata la nastadruku inda ahad, atau kama qala al-Imam Ahmad. Andainya pemahaman fikihnya Syafi'i yang masih muda ini lewat dari kita sekarang, kita tak dapatkan dari orang lain selainnya. Maka Imam Ahmad mengakui kehebatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Malik yang demikian pun, Imam Ahmad yang demikian pun, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Apa rahasianya? Kenapa tidak seorang ulama pun yang menguasai seluruh sunnah? Sebab kalau dia menguasai seluruh sunnah, berarti dia adalah Rasulullah SAW. Kalau demikian, nanti kita harus taat mutlak kepadanya. Itulah hikmahnya, tidak boleh taklid kepada siapapun, ustadz, ulama, kiai, haji, buya, dan sebagainya. Sebab apa? Tak satu pun kita yang menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik memahami itu betul ketika dua khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan sebelumnya Ar-Rasyid ingin menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai buku undang-undang dasar negara. Imam Malik mengatakan bahwa para sahabat sudah menyebar ke seluruh negeri, masing-masing membawa ilmu yang mungkin tidak diketahui oleh yang lain. Oleh sebab itu, biarkanlah orang dibebaskan, tidak harus taklid kepada Imam Malik rahmatullahi alaih, walaupun ilmunya tidak diragukan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari yang saya muliakan,
Akhirnya para sahabat pun tidak jarang luput daripadanya sebagian hadis, tetapi didapatkannya dari sahabat yang lain. Misalnya Umar bin Khattab, datang kepadanya Abu Musa al-Asy'ari, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, tak ada jawaban. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, tak ada jawaban. Assalamualaikum, tak ada jawaban. Kemudian dia pergi. Ternyata Umar mungkin dalam kondisi tak boleh menjawab salam, atau dia dalam kondisi tak mau menjawab salam, tak siap bertamu. Tapi dia mendengar siapa tadi yang mengucapkan salam, dia khalifah. Setelah pergi Abu Musa disuruh panggil lagi. Tadi kamu ucapkan salam, habis itu pergi main-main. Tentu tahu sendiri Umar saja sebelum jadi khalifah, syaitan aja takut kepadanya. Ya, apalagi setelah jadi khalifah. Akhirnya menggigil Abu Musa rahimahullah radhiyallahu taala anhu, takut dia. Lalu dia bilang, kenapa kamu pergi? Oh, dia mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu thalath. Minta izin bertamu itu hanya 3 kali. 3 kali. Fa'in uzina wa illa farji'. Fa'in uzina wa illa falyarji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Jangan nanti di dari pintu gerbang Assalamualaikum, tidak ada jawaban, 3 kali buka pintu gerbangnya, masuk, gedor pintu, 3 kali pulang, tidak juga, buka pula pintu. Ya Allah, ini tidak, ini bukan adab al-istizan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu dekat dengan sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menurut retorika dan logika kita tak patut dia tidak mengetahui hadis ini. Ternyata luput dari Umar hadis ini. Akhirnya Umar mengatakan kepada Abu Musa, la ta'tiyanni bi syahidin aw la uji'annaka darbah. Kamu datangkan saksi atau saya hukum cambuk. Kata-kata uji'anna itu pukulan yang menyakitkan. Ini ada pukulan ghairu mubarrih, ada pukulan menyakitkan. Akhirnya pucatlah Abu Musa radhiyallahu anhu, bergesa-gesa dia mencari siapa sahabat Nabi yang mungkin ikut mendengar hadis ini supaya selamat dari tuntutan hukum dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia cari, ketemulah sekelompok sahabat sedang berbincang-bincang, lalu melihat Abu Musa datang. Apa pucat juga katanya. Kenapa pucat? Lalu dia bilang, ceritanya tadi saya datang ke rumah Amirul Mukminin Umar, lalu saya minta izin masuk 3 kali, tak diizinkan. Sekarang lalu saya dipanggil, saya pulang, kemudian saya dipanggil lagi, dan ketika panggil dia bilang harus datangkan seorang saksi yang ikut mendengarkan hadis ini, karena hadis itu mahal, tidak bisa dimurah-murahkan. Hadis itu mahal di kalangan umat, di kalangan sahabat Nabi alaihissalam. Tidak boleh sembarangan orang mengatakan hadis dari Nabi alaihissalam. Hal minkum man sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak kalian yang pernah mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, alhamdulillah, mereka semuanya mengatakan kulluna sami'na dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami semua ini adalah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Tapi mereka ingin juga kayaknya memberikan pelajaran kepada Umar, wal ya'ti ma'aka asgharuna, yang datang adalah yang paling kecil di antara mereka. Supaya apa? Umar tahu ternyata ilmu itu tak mesti selalu yang di atas, ada juga ilmu yang datang dari yang di bawah levelnya. Seperti guru kami Syekh Anis Tahir al-Indonesia sering mengulang-ulang di kelas, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai apa yang tak kau dapatkan di lautan yang luas.
banyak ikan sungai sedap-sedap tak ada di sungai yang luas. Kalau di Bangkinang ada namanya kopi, ada namanya baung. Di sini apa yang terkenal ikan sungainya? Supaya saya tuntut malam ini, ya, kaum muslimin muslimat, ada ikan sungai di sini. Apa ikannya? Toman. Sayang saya belum bisa bersamanya. Nah, ya toman itu belum bisa saya bersamai. Katanya enak sekali, cuman sayang belum bisa membersamainya. Mudah-mudahan suatu saat nanti. Mudah-mudahan suatu saat nanti. Nampaknya sudah azan ya. Jadi kita azan dulu, nanti kita sambung selepas azan. Salatul Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu Umar mengatakan, setelah disampaikan oleh Muhammad ibn Maslamah al-Ansari menjadi saksi bagi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in, apa kata Umar? Wallahi ya Abu Musa, inni la attahimuk, saya tidak menuduhmu, walakin al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid, tetapi hadis dari Nabi itu syadid, berat. Kau takkan sanggup sendiri, harus bersama-sama. Apalagi hal-hal yang seperti ini yang harusnya masyhur. Kata Umar, ini kan hadis sehari-hari digunakan, kok saya tidak tahu? Maka Umar radhiyallahu anhu ingin tasabbut dan tabayyun, karena hadis itu mahal. Hadis itu bernilai tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya kebiasaan ini diikuti juga oleh ulama-ulama sahabat setelahnya. Ya, karena waktu yang tidak mengizinkan, hanya menyebutkan beberapa contoh yang masyhur saja. Yang ingin melihat silakan buka kitab Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah. Imam Al-Bukhari juga mengkhususkan bab Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Imam Muslim juga seperti itu dalam muqaddimah. Imam Abu Dawud juga ada bab tentang Rihla fi Talabil Al-Hadis wa Talabil Ilmi. Demikian juga Imam Ibn Majah dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abdullah ibn Unais berada di Syam. Lalu dia mendengar hadis tentang al-qisas, hadis tentang qisas dari Nabi SAW. Yang dimaksud adalah qisasu al-khalqi fil akhirah, yaitu qisas menuntut balas atas kezaliman yang terjadi di sesama makhluk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai yang hewan yang bertanduk pun akan membalas kalau dia pernah ditanduk secara tidak benar oleh hewan yang ini. Manusia apalagi hari itu yang laku adalah pahala yang dipotong atau dosa yang dilimpahkan. Nasallallahu salamatal afiyah. Nah, tidak ada lagi sahabat yang waktu itu yang mendengarkan hadis yang tertinggal masih hidup kecuali Abdullah bin Unais. Lalu Jabir bin Abdullah, sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam, dia dan bapaknya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan perjalanan 2 bulan ke Syam. Datang ke Abdullah bin Unais. Ketika dia datang, penjaga pintunya mengatakan, atau pembantu mengatakan, Jabir datang di pintu. Abdullah bin Unais sangat bergembira mendengar datangnya Jabir dari Madinah, datang mengunjunginya di Syam. Lalu dia lari sambil terbirit mengejar Jabir bin Abdullah dan menyambutnya berpelukan. Lalu dia katakan, saya punya hajat kepadamu, yaitu kamu mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya takut nanti saya meninggal
atau kamu meninggal padahal saya belum lagi mendengarkan hadis itu dari kamu, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, padahal hadis itu sudah didengarkan oleh sahabat yang lain dari Abdullah bin Unais dari Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi Jabir bin Abdullah ingin mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mahalnya hanya untuk satu hadis melakukan perjalanan 2 bulan. Cerita lain yang disebutkan juga oleh Khatib dan Imam Muslim dalam Muqaddimah bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi ke Mesir menjumpai Uqbah bin Amr Al-Ansari untuk mendapatkan sebuah hadis. Sesampainya di Mesir, lalu dia menanyakan, dipersilakan duduk oleh Uqbah bin Amr, tapi dia katakan tidak perlu duduk, saya ingin hanya mendapatkan sebuah hadis yang kau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan olehnya hadis tersebut, dan setelah mendapatkan hadis dia bertakbir Allahu Akbar dan berterima kasih, kemudian kembali menaiki kudanya. Apa kata Uqbah? Istirahatlah barang sejenak. Dia katakan, saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk mendapatkan ilmu ini untuk dikejarkan kembali ke Madinah untuk disampaikan kepada para sahabat yang lain, ilmu yang baru dia dapatkan tadi. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, inilah harga hadis bagi mereka. Dan rihla para ulama selanjutnya pada tabi'in menyambung estafet ini, menghafalkan hadis-hadis Nabi seperti mereka menghafalkan Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quranul Karim dengan sanad-sanadnya, karena sanad adalah keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disambung oleh para tabi'in sampai-sampai mereka Sa'id bin Musayyib yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in, tabi'in yang paling utama, ya Sa'id bin Musayyib Al-Madani, wa in kuntu la asiru ayyaman, saya berjalan, wa layaliya, saya berjalan berhari-hari dan bermalam-malam untuk mendapatkan satu hadis. Allahu Akbar. Taus ibn Kaisan, dia mengatakan, utiqtu bi Misr, saya dimerdekakan dulu di hamba saya, lalu dia dimerdekakan, setelah merdeka dia bebas untuk mencari ilmu. Qala ma taraktu ilman bi Misr alimtuhu illa ihtawaitu alaihi, tak saya tahu pun sumber ilmu di Mesir yang saya tahu di mana orangnya, kecuali saya datangi dan saya ambil semua ilmunya, bima alimtu, yang saya ketahui. Kemudian dia pergi lagi ke Yaman, mencari lagi setiap ilmu yang ada di Yaman, dia tidak selesai kecuali sudah mendapatkan ilmu itu semuanya. Lalu dia pergi ke Syam, thumma ji'tu Syam wa talabtul hadis wa gharbaltuha, kemudian saya saring, sehingga jadilah dia seorang ulama hadis terkemuka di masa tabi'in di Syam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca rihla para ulama hadis, kalau kita hari ini alhamdulillah pegang HP ini, Android ini, atau iPad atau iPhone dan sebagainya, atau smartphone, dengan satu klik kita mendapatkan ratusan hadis. Mereka dulu satu hadis berbulan-bulan. Makanya bagi kita hadis tidak terlalu berharga. Tadi seperti yang saya katakan tadi, dia katakan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah saya harus mengikuti semua hadis? Ya, saya jawab lagi, antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Nak cepat. Kalau nak cepat, merapat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jangan terpisah barisan. Sebab kalau antum banyak menoleh kiri dan kanan, kalau tidak tersandung nanti terbenam. Ya, tidak tersandung nanti terpengaruh oleh tipu daya kiri dan kanan tadi. Nabi sudah menyebutkan, ini jalanku lurus, ikuti. Dan di samping kiri kanan jalan itu ada jalan-jalan kecil, gang-gang yang menyesatkan. Dan di depan gang itu sitarun murkhah, sitar
yaitu kain pembatas tetapi transparan. Kalau kain transparan tuh bikin yang tidak cantik kelihatan. Yang tidak cantik kelihatan ya, macam tidak pernah nengok aja nah. Yang namanya pakaian transparan membuat yang sesebelahnya kelihatan cantik. Makanya subuhat itu selalu cantik nampaknya, bahkan lebih cantik daripada yang tidak subuhat. Oleh itu kaum muslimin, Nabi melarang jangan noleh kiri dan kanan. Walaupun jauh hadisnya di depan, dikejar. Akhirnya mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita lihat bagaimana Abu Hatim Ar-Razi misalnya dalam rihlahnya mencari hadis. Dia mengatakan saya berjalan kaki, saya hitung sampai 1000 parsah. 1000 parsah jalan kaki. Tahu tak itu berapa satu parsah? Ustaz? Satu parsah itu berapa? Satu parsah itu lebih kurang 4,9 sekian kilometer. Atau anggap 5 kilometer kali 1000 kali 1000 5.000 kilometer jalan kaki. Sudah pernah? Saya aja nyetir mobil 3.000 kilometer dalam suatu perjalanan, dah bangga-bangga sama Ustaz. Dia belum pernah mencakar rekornya. Ya, dalam satu perjalanan memecahkan nyetir sendiri dia jauh 3.000, itu pun berhenti-henti Pak, kan langsung aja. Nah, ini tidak jalan kaki mencari ilmu hadis sampai-sampai setelah 1000 katanya saya menghentikan menghitung lagi. Kaum muslimin Ustaz. Jadi yang terhitung hanya 5.000 kilometer. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dia menceritakan, kami pergi menuntut ilmu ke Yaman. Habis berbekalan kami. Habis berbekalannya. Nah, ini masa bujangnya. Akhirnya baju yang dipakainya dijual satu persatu. Sampai tidak tinggal lagi kecuali yang membalut badannya. Selesai di Yaman, dia berangkat dengan persiapan ada padanya ke Basrah. Dengan perbekalan yang juga kurang, air minum yang terbatas, sampai-sampai untuk menghilangkan haus, sampai dia harus mandi diceburkan ke laut. Tapi tidak pandai pula berenang. Akhirnya diikat badannya dengan tali, dijulurkan seperti menjulurkan timah ke laut. Untung tak ada ikan hiu pula. Kalau tidak habis nanti telannya. Subhanallah. Sampai dia di musim dingin pula, tentu kedinginan pula di bawah. Subhanallah, mereka bertiga, satu dari Nisabur, yang satu lagi saya lupa. Mereka bertiga. Nah, setelah sampai di pantai atau di sebuah pulau, mereka berjalan bertiga tanpa makan dan sedang kelaparan. Akhirnya yang pertama terjatuh dan gugur adalah yang dari Nisabur. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkannya untuk mencari penyelamatan. Bukan saya kasihan sama kawan, tapi untuk cari keselamatan. Yang kedua adalah yang gugur saya sendiri, tumbang pingsan. Lalu ditinggal lagi oleh temannya yang satu lagi, dan yang satunya akhirnya berhasil sampai ke tepi pantai yang lain. Lalu dia melambaikan pakaiannya dengan kepada kapal yang lewat. Alhamdulillah mereka pun merapat. Akhirnya dia sampaikan, kami datang 3 orang dalam kelaparan, teman saya sudah berguguran 2 orang. Maka diutuslah orang yang dari kapal tadi untuk memberikan minum makan kepada keduanya. Setelah sampai kepada Abu Hatim yang kedua tadi jatuh pingsan, dia minta minum, dikasih minum, belum puas dia minta lagi. Subhanallah. Tetapi dia ingat saudaranya yang pertama gugur tadi, tolong diselamatkan. Subhanallah. Sampai di situ mereka pun menyelamatkannya dan diberikan makanan. Setelah baru mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju Basrah. Demikianlah susah payah mereka kaum muslimin. Tapi akhirnya Allah balas dengan apa? Tidak ada ilmu jarh wa ta'dil sampai hari ini kecuali namanya diabadikan.
Tidak ada ilmu ilalul hadis kecuali namanya menjadi ikon yang ditinggikan, perkataannya menjadi rujukan, referensi utama dalam menilai sebuah hadis, karena dia tahu seluk-beluknya dan hafal mana jalan yang selamat dari sanad-sanad yang diseriwayatkan dan jalan yang menelikung atau disampaikan oleh orang-orang yang tidak jujur atau berdusta, sehingga selamatlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ada lagi di antara mereka seperti Abu Tahir As-Silabi, berasal dari Asbahan. Beliau menuntut ilmu hadis di Asbahan saja. Dia punya kitab namanya Mu'jamu Asbahan. Di dalamnya dia memiliki 2000 orang syekh laki-laki. Saya nak nanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengaku ahli hadis di sini, coba tunjuk tangan. Mulai tidak mau, tidak berani, ya, tidak berani, takut ngaku, sebab kalau diuji kan parah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi di Asbahan gurunya yang laki-laki saja sebanyak 2000 orang syekh. Saya nak nanya, siapa yang sudah punya guru 2000 orang? Sehingga bisa kita nobatkan hadis yang tidak diketahui oleh si fulan itu bukan hadis. Ya, hadis yang tidak diketahui oleh si fulan berarti bukan hadis. Jelas kaum muslimin? Dulu ada anak dari Imam subhanallah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya Imam Al-Bukhari. Dia juga seorang muhaddis, ayahnya guru besar Imam Al-Bukhari, tapi gara-gara murid-murid mereka pun akhirnya bermusuhan. Makanya tuan-tuan kalau jadi murid jangan suka menghasung gurunya, jangan suka membuat laporan-laporan yang menyakitkan hati guru, sehingga guru pun akhirnya berseberangan dengan murid kesayangannya. Imam Al-Bukhari dengan dipitnah orang antara Imam Al-Bukhari dengan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Dua-duanya imam ahli sunnah wal jamaah, mengikut as-salafus salih min hadhil ummah, tapi dipitnah oleh sebagian murid-murid dan ada juga yang memancing di air keruh. Makanya sekarang jangan sekali-kali mengadu domba antara guru dengan guru. Sekalipun guru berkelahi, kita jangan ikut-ikut membawa api. Nanti dia hangus, kita pun terbakar pula. Akhirnya membuat orang semakin menjauh dari majelis ilmu. Tapi jadilah yang menjadi pemersatu di antara guru, bukan menjadi pemecah belah di antara guru yang memang suka berseteru. Karena memang sebagian guru saya saksikan ada yang gampang dipantik sedikit nyala apinya. Saya juga bertemu. Ada pula guru, termasuk guru saya, yang bagaimanapun dicoba memancingnya untuk marah, dia tidak akan marah. Pas subhanallah, Allah Maha Kuasa menciptakan ini, tidak mau diasuh atau dihasut, dan Allah ciptakan pula yang ini sedikit saja berita yang tidak enak, langsung keluar statement yang lebih tidak enak. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, lalu datang kepadanya atau yang datang anaknya ke Imam Al-Bukhari, lalu dia menanyakan beberapa hadis. Setiap hadis yang dikatakan Imam Bukhari katakan saya nggak tahu. Akhirnya dengan gembira dia pulang ke ayahnya. Ya, ini sebelum masa fitnahnya. Ya, saya tadi tanya Muhammad bin Ismail beberapa hadis, ternyata dia nggak tahu. Anak ada gembira, berarti saya ilmunya lebih tinggi dari Al-Bukhari. Apa jawab ayahnya? Nak, hadis yang diketahui oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berarti bukan hadis. Berarti bukan hadis. Beliau musafirnya saja Imam Al-Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh muridnya, dia dalam musafirnya saja
sama semalam itu sampai terbangun 13 atau 15 kali. Jadi dia tidurnya karena mengantuk, kita ngantuk karena memang berniat tidur. Subhanallah. Jadi apa? Setiap mengantuk dia tidur dia. Habis itu bangun lagi, ambil pena, lalu dia menulis atau murajaah hadis yang baru dia. Nah, kalau demikian yang kita lakukan, tidak ada lagi hadis yang akan kita lupakan, karena memang bersih hatinya, ikhlas hatinya dalam menjaga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang tidak bisa begini kecuali orang-orang ikhlas. Tidak bisa bangun 13 kali semalam. Awak bangun juga Ustaz, 2 kali 3 kali, tapi apa? Ke WC. Ke WC, habis itu tidur lagi. Nah, jam 2 bangun, jam 4 3 bangun, jam 4 bangun. Kadang-kadang subuh lambat pula bangun. Allah musta'an, dengan alasan tadi tidur diganggu. Nah, Imam Bukhari sampai 15 kali terbangun di dalam musafirnya, tapi setiap bangun ngambil pena, ngambil buku, belajar lagi. Allahu Akbar. Seolah-olah itu darah dagingnya yang mengalir, yang dipompakan oleh jantungnya ke seluruh urat nadinya, sehingga dimanapun, bagaimanapun, seperti apapun, di situasi apapun, dia diuji dengan hadis. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Al-Bukhari berarti bukan hadis. Asyrul kiram dirahmati Allah. Saya pernah musafir dengan salah seorang senior saya di Madinah. Waktu itu dia calon doktor, saya baru nak memulai nak mengambil doktor. Kami ramai, satu bis dari perwakilan berbagai negara, diminta oleh Amin Sutulab untuk melakukan perjalanan ilmiah, kalau bahasa kita study tour ke Riyadh. Tapi tujuan kami ke Jamiatul Imam, Jamiatul Malik Saud, Maktabatul Malik Al-Wataniyah, kemudian Jamiatul Maktabatul Malik Al-Wataniyah, pustaka nasionalnya, yaitu. Kemudian selepas itu kami kunjungan ke sebagian masyayikh dan juga para sahabat. Masya Allah, perjalanan 3 hari 3 malam. Saya punya teman senior tadi, orang Aljazair, ya. Subhanallah, dalam perjalanan itu dia bisa menamatkan 2 jilid kitab. 2 jilid kitab. Awak korannya nak tamat 2 dulu. Sebab kita kan rihlah, nak nengok kiri kanan, sah? Ya kan? Tapi dia tamatkan 2 jilid. Kalau silat 1 jilid tidak kurang dari 500 halaman. Berarti 1000 halaman sambil berjalan. Pernah tuh menamatkan novel? Tidak juga ya. Novel itu kadang-kadang semalam tamat semua orang. Iya. Nah, bisa tuh tamat sama sebagian. Apalagi cerita silat, kungfu, masya Allah. Ya. Tidak pernah baca. Nah, masa pondok dulu tidak juga. Untung terlambat. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, 1000 halaman itu bukan sekedar baca, tapi ada ringkasan-ringkasan yang tulis di dalam bitaqat, juzazat, apa istilahnya, kertas, potongan-potongan kertas, apa istilahnya tadi? Kertas-kertas memo, ya, kertas-kertas memo yang dipotong itu dia sambil meringkas. Subhanallah, saya pun sendiri heran karena duduknya di samping saya. Kalau awak lengok kini, lengok kanan, ya kan? Nah, ternyata walaupun demikian, dari seluruh rombongan yang diminta untuk membuat laporan dalam bahasa yang bernilai sastra tinggi, termasuk dia, saya, dan teman saya dari Maroko. Jadi 3 kami yang menjadi pembuat laporan dengan bahasa Arab yang bagus. Salah satunya saya, kemudian beliau, semuanya senior saya yang paling muda, alhamdulillah. Nah, akhirnya ternyata laporan beliau tidak kalah dari laporan kita. Apa yang kita lihat dia juga tidak lihat. Ada yang lebih istimewa lagi, yang tak kita lihat dia pun lihat. Subhanallah, jadi luar biasa. Jadi ini
orang khalaf di kalangan masa sekarang, bandingkan dengan orang-orang yang dulu, as-salaf rahimahullah jami'an. Jadi mereka memang menjadikan hadis adalah barang yang sangat berharga. Hasilnya yang penting yang dia lihat tadi, lahirlah para hufaz, para penjaga hadis ini, dan akhirnya dari situlah kita pun mengambil ilmu. Imam Yahya bin Ma'in misalnya, beliau menghabiskan dana warisan orang tuanya, kalau saya tidak salah sekitar 300.000 dirham. Dinar. Mana ada dinar? Tidak sama. Satu dinar berapa saja? Bukan satu ekor kambing. Seekor kambing berapa? 1.800.000. Itu di sini. Kalau di kota enggak lah. Di kota 2,5 juta, 3 juta. Nah, itu pun kambingnya kambing kacang tadi itu enggak. Ya, bukan kambing durian. Kambing ada kambing durian. Yang besar itu apa namanya? Kambing apa? Kambing apa? Kopro. Salah sebut enggak? Koplo. Berapa kilo? Berapa duitnya? Pokoknya kata beliau sedinar tuh seekor kambing, anggaplah 2 juta lah, biar apa yang ngitungnya. 2 juta kali 350 dinar, 1.000 dinar. Ayo konversikan dengan rupiah. Ayo. Tidak ada yang berani, tidak ada yang pernah ngitung duit banyak nampaknya. Tidak ada yang pernah ngitung duit banyak. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah hanya lebih kurang 700 miliar. Saya nak nanya sekarang, siapa tuan-tuan yang sudah menghabiskan uang untuk belajarnya? Tidak usah 700 miliar, 700 juta. Makanya kadang-kadang penyelenggara pendidikan di sini, di negeri ini selalu disentil oleh orang-orang tua. Subhanallah. Apa katanya? Pondok pesantren wakaf, bayarnya kok mahal. Berapa? 10 juta uang pangkal. Kemudian SPP berapa? Misalnya 1 juta. Kenapa mahal? Padahal di waktu yang sama dia baru saja mendaftarkan anaknya yang lain ke universitas ini dan itu, jurusan kedokteran dengan biaya pendaftaran 250 juta. Itu udah ringan tuh Ustaz katanya. Biasanya orang bayar 400 juta, ayah alhamdulillah dapat 250 juta. Kalau gitu karena uang sudah banyak habis, yang 10 juta ini boleh nggak diangsur Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Apa kalau gitu jangan cerita di sini lah. 250 juta murah, 10 juta mahal. Kaum muslimin Ustaz, inilah apa sebab nilai dunia itu lebih tinggi dari kita daripada nilai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya saya selalu dalam usulan saya di dunia pendidikan, kalau saya menjadi pimpinan atau sebagian dari pimpinan, saya ingin selalu para pengajar kita, guru-guru ngaji kita itu harus dipupuk keikhlasannya. Jangan mereka yang suruh bicara, mereka paham tuan, kita yang harus memupuk keikhlasannya. Biarlah mereka sendiri yang ikhlas. Karena alhamdulillah kalau bukan karena ikhlas guru itu tidak mau dia ngajar, lebih baik berdagang lagi. Tapi karena dia mencari keikhlasan, maka kita harus memupuk keikhlasan itu. Maka di bawah yayasan kami saya instruksikan ke kawan-kawan ketika akan menetapkan gaji karyawan dan guru, saya katakan cari pesantren yang paling mahal, kita tidak boleh kurang dari mereka. Kalau bisa lebih dari mereka gajinya. Apa sebab? Duit itu bukan tidak banyak, yang sampai ke kita aja yang sedikit.
Kan itu masalahnya. Duit di dunia ini sangat banyak, rezeki itu banyak, cuma yang sampai ke kita sedikit. Kalau kita sudah berdikit-dikit berhitung-hitung memberi, Allah juga berhitung-hitung memberi kita. Alhamdulillah, walaupun saya mengatakan seperti itu, Allah beri kemudahan. Allah beri kemudahan. Saya katakan kadang-kadang dengan berani, ekstrim saya berani, tidak ada duit membayarnya, nanti gadaikan mobil saya. Mereka tahu mobil saya kan nggak ada, yang saya pakai mobil orang. Makanya berani bilang, gadaikan mobil. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah tergadai. Ada saja jalan. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Maka Yahya bin Ma'in menghabiskan 350.000 dinar. Maka wajarlah Yahya bin Ma'in bila disebut ilmul jarh wa ta'dil, dia adalah imamnya. Makanya kalau ada di sini misalnya yang ahli di ilmu jarh ta'dil, orang akan sebut ini Yahya ibn Ma'innya bagan batu. Ya. Kalau ada orang yang ahli ilmu jarh ta'dil, misalnya guru kami Syekh Abdul Aziz Abdul Latif di Fakultas Hadis dulu, ya, dia yang paling ahli di bidangnya, maka kami katakan beliau Yahya ibn Ma'in Fakultas Hadis di Madinah. Itulah Yahya ibn Ma'in. Namanya sampai sekarang harum sebagai penegak sunnah Nabi SAW sampai akhir hayatnya, dan dimuliakan Allah dengan dikuburkan di Al-Madinah An-Nabawiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, nampaknya sudah berlebih waktu yang saya pakai, jadi mohon maaf dan mohon izin. Mudah-mudahan yang sedikit ini cukup mewakili apa yang masih banyak lagi. Dan untuk apa kita rihlah? Kenapa mereka bersemangat rihlah? Apa hasil dari rihlah mereka? Berjalan menuntut ilmu tersebut ini sebenarnya memerlukan waktu yang lumayan panjang, tetapi mereka yang menjadi pendorong utamanya adalah satu, nilai dari apa yang mereka tuntut itu, yaitu ilmu Nabi SAW. Yang kedua, keikhlasan mereka. Karena nilainya tinggi, tentu tingkat keikhlasan semakin tinggi. Makanya saya bilang tadi, kalau beri gaji tinggi supaya ikhlasnya lebih tinggi. Kita punya contoh, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan gaji bagi para pengajar Al-Quran, kalau bahasa kita TPA, kutab yang lebih kurang 10 dinar per bulannya. Nah, berapa sih dinar tadi? 20 juta ya, sebenarnya 25 juta. Nah, ada gaji TPA, guru TPA ada 25 juta, ada, yaitu untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun. Iya, semester dapat insentif dari pemerintah 600.000. Habis itu ada potongan pajak PPH, PPN berapa ya? Di total 21%. 21% kan hampir 1/4. Berarti 130.000 udah dipotong. Kemudian kena iuran wajib sekolah. Minta lagi dia 10%. Dah habis pula sekian. Belum lagi ada pula kawan meninggal, uang sosial dan ininya, sampai ke rumah tinggal 200.000. Akhirnya saya buat ompet sama istri, ini lagi yang tinggal banget aja. Untuk 6 bulan. Apa sebab? Sebab kita belum memberikan nilai yang seharusnya kita berikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tidak jarang para pengambil kebijakan juga sangat berdikit-dikit dalam masalah ini, sehingga Allah pun berdikit-dikit pula memberi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menghargai dan memberikan nilai yang patut diberikan kepada para ulama kita, sehingga dengan demikian mereka pun menjadi orang-orang yang semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura.
Ada khutbah kedua? Ada pertanyaan para ikhwah? Kayaknya tidak asal. Sebab Anda menjelaskan itu terang sekali. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali, karena tadi kan ada harapan diulang lagi katanya. Ya sampai dalam 4 bulan ini nanti. Baik, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang berlebih bawa saja pulang, yang kurang dicukup-cukupkan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.